Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Saya Mala Vimeliana Dewi. Di sini kita memulai untuk episode yang pertama, yaitu menceritakan guru yang berjasa dalam kehidupan saya pribadi. Jadi teman-teman, saya keluar dari pondok pada waktu itu tahun 2011. Kemudian saya menjalani kehidupan saya sebagai mahasiswi jurusan pendidikan bahasa Arab di tahun 2012 hingga saya masuk ke UIN Malang itu memasuki semester 5, mau semester 6. Disitulah awal mula saya bertemu dengan guru saya yang satu ini. Beliau itu saya letakkan di episode pertama karena dari beliaulah pada akhirnya banyak sekali merubah cara pandang hidup saya dan juga penilaian saya terhadap arti kehidupan. Awal mulanya beliau itu hanyalah dosen biasa mengajar seperti halnya dosen-dosen yang lain. Akan tetapi ketika pertama kali beliau mengajar mengampu di kelas saya pada waktu itu, beliau langsung nembak. Yang ditembak itu adalah orang-orang yang memang biasanya aktif di jurusan. Kebetulan saya juga termasuk aktif di jurusan. Beliau mengatakan seperti ini: seandainya Mala tidak kerja di mata kuliah ini, kebetulan mata kuliah namanya Masrohiyah ya. Masrohiyah itu kayak semacam seni panggung begitu ya, seni panggung dan seni drama panggung dan semuanya jadi satu di situ. Beliau mengatakan bahwa seandainya Mala itu tidak mau bekerja di mata kuliah Masrohiyah ini, tetap saya kasih nilai 0. Yang itu membuat satu ruangan itu tercengang karena selama ini biasanya yang dilihat oleh para dosen-dosen biasanya adalah orang-orang yang terlihat. Tetapi beliau mengatakan seperti itu dengan nama saya yang pertama kali disebut, itu ternyata adalah menyemangati teman-teman lainnya yang biasanya tidak pernah aktif seperti itu. Pada waktu itu apakah saya sakit hati? Tidak. Saya sangat penasaran. Wow, beliau amazing sekali seperti itu. Kemudian jalan beberapa hari kami kami waktu itu mahasiswi angkatan kami di 2012 angkatan PBA pendidikan bahasa Arab itu bekerja. Beliau itu selalu mengatakan bahwa seorang guru itu adalah tukang lukis dan muridnya itu adalah kanvas. Jadi tergantung bagaimana kanvas itu menjadi baik atau buruk itu tergantung gurunya. Maka murid sebagai kanvas, maka kamu harus taat dan nurut dan tahu mau dibawa kemana. Seperti itu, biar tidak ada kesalahpahaman antara guru dan murid. Kemudian yang terjadi adalah satu momen, kebetulan ketua yang diamanai sama beliau itu sudah tidak bisa untuk menjalankan lagi tugas sebagai ketua Masrohiyah. Beliau menelpon saya. Ketika beliau menelpon, beliau mengatakan seperti ini: kamu harus jadi ketua sekarang. Saya terkaget. Loh, mohon maaf, saya ini perempuan, mana masa iya jadi ketua? Apa kata beliau? Yang namanya pemimpin, mau dia laki-laki atau perempuan, dia tidak ada gendernya. Pemimpin itu seperti Alif, dia harus tegak. Dia harus tegak berdiri dan dia tidak berbentuk. Artinya mau kamu perempuan atau laki-laki, jika kamu punya kapasitas sebagai seorang pemimpin, ya tidak masalah. Apa yang harus ditakutkan? Itu yang pertama kali membuat saya langsung, wah, beliau sangat sangat adil sekali dalam melihat potensi-potensi murid-muridnya. Kemudian yang saya lihat juga dari beliau itu
tidak banyak bicara, tetapi selalu memberikan contoh. Beliau juga berperan sebagai bapak kami, juga sebagai ibu kami, juga sebagai pengobat, juga sebagai teman curhat. Ya, kadang beliau juga marah, tapi justru marahnya beliau itu yang kami tunggu-tunggu, sehingga beliau sedikit heran. Apa yang kamu cari dari saya? Saya sukanya marah-marah. Padahal dari marahnya beliau itu kami menunggu-nunggu. Ternyata apa yang menjadikan beliau itu sangat disayangi? Karena beliau itu memandang kami semuanya itu sama. Tidak ada keistimewaan. Yang berbuat lebih, maka dia akan mendapatkan lebih. Seperti itu. Selanjutnya beliau juga menjelaskan arti perjuangan, bahwa berjuang itu tidak cuma sekedar ucapan, tapi juga harus dengan gerakan, tindakan, air mata, dan tidak mudah untuk berjuang seperti itu. Yang pada waktu itu orang mengatakan bahwa berjuang itu hanya sebatas slogan, tapi beliau juga menunjukkan bahwa yang namanya berjuang itu juga harus mengerahkan semuanya. Sampai beliau membuat banyak sekali analogi dalam kisah Nabi, terutama bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad ketika beliau itu berjuang di perang Uhud. Bahkan seorang Nabi Muhammad pun juga sampai patah giginya, beliau juga terluka. Itu yang membuat kami sangat terenyuh bahwa berjuang itu ya harus seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pun yang notabene-nya kekasih Allah pun juga gak luput dari yang namanya kesakitan dan juga pedihnya sebuah perjuangan seperti itu. Itu yang membuat kami semakin semangat, sehingga atas izin Allah dan juga kerja keras beliau juga, akhirnya angkatan kami di 2012 angkatan PBA mengadakan Masrohiyah pertama kali perdana di lapangan dengan mendapatkan sambutan dari banyak pihak, bahkan sampai masuk di headline news di Radar Malang. Itu merupakan prestasi terbesar kami. Dan juga dari Masrohiyah itulah kemudian pihak asesor dari jurusan PBA ketika mengadakan visitasi, itulah yang mengangkat akreditasi jurusan dari B menjadi A. Seperti itu. Selain itu juga beliau banyak sekali memberikan saya pesan. Bahkan yang paling saya ingat sebagai perempuan itu begini, Dok, kamu jangan sering nangis ya. Nangis itu boleh, tapi jangan lama-lama. Karena seorang perempuan itu akan ditakdirkan menjadi seorang ibu. Ibu bagi apapun, ibu bagi siapapun. Ketika kamu suka menangis, menangis itu boleh, tetapi sering-sering menangis itu membuat hati itu lemah. Perempuan itu harus seperti radar untuk anak-anaknya. Ketika radar itu goyah, maka anak-anak pun ikut goyah. Jadi kamu boleh menangis, tetapi setelah itu bangkit lagi. Jadi itulah yang menginspirasi saya. Dan sebenarnya banyak sekali cerita-cerita yang bisa saya sampaikan, tetapi yang paling mengena adalah salah satunya, poin-poinnya adalah bagaimana beliau membuka wawasan saya sebagai seorang perempuan sehingga menjadi saya yang seperti ini. Terima kasih Bapakku, terima kasih guruku. Sehat selalu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.